Banjir dan longsor yang melanda Manado, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa. Ada lebih dari 9.000 jiwa terdampak banjir maupun tanah longsor yang terjadi. Lalu bagaimana kondisi dan juga penanganannya, kita akan berbincang langsung dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Caca. Pak Abdul, dari informasi terakhir yang kami terima dari lapangan bahwa saat ini banjir di seluruh wilayah sudah surut. Apakah benar demikian, Pak? Ya, hari ini tepatnya tadi pagi Kepala BNPB, kami mendampingi Kepala BNPB meninjau langsung lokasi terdampak. Kami meninjau 3 titik yang sebelumnya terdampak baik itu banjir maupun tanah longsor, dan situasi saat ini untuk banjir itu sudah surut meskipun masih ada beberapa kepala keluarga yang masih mengungsi karena memang kondisi rumahnya rusak saat diterjang banjir. Eh, Dalam kesempatan ini juga selain kita meninjau secara langsung, Bapak Kepala BNPB atas arahan Bapak Presiden merespon langsung bencana yang terjadi di Sulawesi Utara ini, Kepala BNPB juga menyampaikan dukungan darurat, baik itu yang sifatnya dana operasional untuk penanganan darurat maupun logistik berupa selimut, matras, terpal, tenda, dan juga makanan siap saji. Totalnya untuk dukungan operasional ini senilai 1,7 miliar, dana operasional dan logistik senilai 800 juta. Tentu saja ini tidak mengikat, artinya jika memang kebutuhan di lapangan masih memerlukan dukungan tambahan, tentu saja ini menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Satu hal tadi yang menjadi diskusi penting kita sewaktu rapat koordinasi dengan gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD, dan segenap Forkopimda adalah BMKG Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan masih ada potensi hujan ekstrim atau mungkin hujan dalam kategori sedang hingga lebat dalam beberapa hari mendatang. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kepala BNPB sudah menyampaikan opsi untuk segera melakukan intervensi berupa teknologi modifikasi cuaca. Jadi ini sedang kita koordinasikan dengan BMKG supaya upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan dalam merespon banjir yang sudah terjadi ini, airnya baru surut, ini bisa kita lakukan tuntaskan dulu, dan kita harapkan potensi hujan yang datang itu bisa kita alihkan dulu sampai upaya penanganan pengungsi dan penduduk terdampak saat ini itu selesai dilakukan, Pak Caca. Keputusan akan melakukan teknologi modifikasi cuaca ini akan diambil kapan, Pak? Karena kan masih berjalan nih, Pak, cuaca ekstrimnya. Iya, tadi sudah kita koordinasikan, dari pemerintah daerah akan segera mengirimkan surat permohonan kepada BNPB, dan kita sudah menyiapkan karena kita baru saja tuntas melakukan teknologi modifikasi cuaca ini di Sulawesi Selatan. Unit pesawat yang dilakukan yang mendukung pelaksanaan TMC di Sulawesi Selatan itu masih standby sehingga bisa kita dorong ke Sulawesi Utara. Jadi ini secepatnya, Mbak Caca. Baik, semoga segera bisa dilakukan ya, Pak, agar dampaknya ini tidak terlalu berat lah untuk warga di sana. Mengenai data terakhir, Pak, data terakhir mengenai jumlah korban jiwa, kemudian jumlah keluarga yang terdampak maupun warga yang terdampak ataupun kerugian material, apakah sudah diperoleh oleh BNPB? Ya, per tanggal 28 pagi hari tadi jam 11, update dari korban jiwa dan materi akibat banjir. Jadi di Sulawesi Utara ini ada 2 kejadian, ada banjir dan juga tanah longsor. Untuk banjir sendiri itu ada 9 kecamatan terdampak, 34 desa, dengan total 1.021 pengungsi. Kemudian untuk banjir, ada 1 warga yang meninggal dunia terseret arus, ada 6 fasilitas umum terdampak, 400 rumah terendam karena ketinggian air 80 sampai 3 meter. Tadi ada beberapa warga yang menyampaikan itu. Kemudian untuk materi kerugian jiwa dan materi akibat tanah longsor, ada 63 kakak terdampak, dan
kita ikut berduka cita, ada 4 warga meninggal dunia, 3 lainnya masih dirawat, 1 luka berat, 2 luka ringan, 1 masjid terdampak, 53 unit rumah terdampak, dan ada akses jalan yang tertutup di Adiwura dan Pandu. Ini masih kita selesaikan hari ini, dan targetnya memang sebelum gelap malam ini itu sudah yang akses tertutup sudah terbuka kembali. Saya konfirmasi bahwa akses yang tertutup ini saat ini hanya ada di 2 jalan yang tadi disebutkan ya Pak ya. Jadi di seluruh wilayah yang terdampak atau terkena longsor ini aksesnya sudah kembali normal. Benar demikian Pak? Ya, benar. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah proses evakuasi dan lain-lainnya ini yang berhubungan dengan pengendalian bencana ini masih berlanjut di sana Pak hingga sore hari ini? Masih berlanjut karena Wali Kota Manado sudah menetapkan status tanggap darurat untuk melakukan upaya-upaya yang terpenting sebenarnya adalah upaya penyelamatan dan evakuasi. Jadi warga yang memang saat ini rumahnya sangat terdampak, ada beberapa tempat evakuasi terpusat dan posko tanggap darurat pun sudah berdiri, termasuk juga posko dapur umum di Korem dan beberapa tempat yang lain. Jadi ini memang untuk penanganan daruratnya sudah ada beberapa titik pengungsian yang didukung oleh dapur umum untuk menjamin logistik permakanan warga dan logistik dasar lainnya terpenuhi. Ini akan tetap dilakukan minimal sampai 7 hari ke depan, dan nanti perkembangannya tentu kita lihat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Tetapi seperti tadi disampaikan Bapak Kepala BNPB sudah mengantisipasi. Kita harapkan upaya yang saat ini sedang dilakukan terkait dengan penanganan banjir itu benar-benar bisa tuntas dulu dengan mengurangi potensi hujan yang akan turun dengan teknologi modifikasi cuaca. Jadi belajar di pengalaman beberapa kejadian banjir pasca Nataru kemarin, begitu penanganan darurat banjir dilakukan, kemudian hujan turun kembali sehingga durasi genangan makin lama, ini kita coba minimalkan di sini, Pak Caca. Baik, sebenarnya dari catatan BNPB sendiri banjir yang terjadi di Manado hingga kemudian menimbulkan korban jiwa ini adalah hal yang berulang atau tidak sih sebenarnya Pak? Iya, ketika kita berbicara tentang banjir dan bencana-bencana lainnya, itu adalah pasti kejadian yang berulang. Catatan kami di BNPB dari tahun 2016 sampai 2022, setidaknya itu ada 6 kejadian yang dampaknya cukup signifikan. Dan rata-rata kejadian ini memang di akhir tahun dan awal tahun, jadi di Desember sampai awal Maret. Di 2016 itu terjadi 16 Desember, kemudian 2017 itu 26 Januari, 2018 itu 7 Februari, 2019 itu 1 Februari, 2021 16 Januari, kemudian di 2022 itu tanggal 3 Maret. Ini artinya memang sirkulasi atau periode puncak musim hujan di kawasan Sulawesi Utara dan rata-rata seluruh kawasan Indonesia itu memang ada di Desember sampai Februari. Ini yang sebenarnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, kami siap mendukung pemerintah daerah dalam melakukan upaya mitigasi supaya kalaupun terjadi banjir ini di tahun depan, paling tidak itu dampak dan kerugian yang kita alami itu harus jauh lebih sedikit daripada kejadian saat ini. Tidak boleh bertambah, karena itu yang akan memberikan patokan bahwa kita memang melakukan sesuatu selama 1 tahun ini sebelum banjir terjadi lagi di masa depan. Tentu saja kita mengharapkannya dengan pekerjaan 1 tahun ke depan tidak ada banjir lagi di tahun depan. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur memang ada faktor-faktor yang menyebabkan luapan air di sekitar Das Tondano, adanya penyempitan badan sungai, sedimentasi, dan lain-lain. Memang kalau untuk banjir di urban area, banjir di kawasan perkotaan, itu aspek sosial sebenarnya berperan sangat penting. Selain tentu saja aspek rekayasanya. Jadi berjalan dengan aspek rekayasanya seperti penataan kawasan sepanjang daerah aliran sungai,
penataan kembali pemukiman-pemukiman di sepanjang aliran sungai. Tentu saja kita harus membiasakan pola hidup bersih, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi surface runoff sehingga pendangkalan sungai tidak berjalan terlalu cepat, sehingga daya tampung air di saluran-saluran drainase ini bisa optimal. Nah, itu yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Kita lihat nanti hasilnya, supaya kita harapkan tentu saja di musim hujan periode di akhir 2023 dan awal 2024 nanti kita tidak mengalami lagi di Manado banjir seperti saat ini. Dari beberapa upaya mitigasi yang rencananya akan dilakukan 1 tahun ke depan sehingga jika terjadi cuaca ekstrim lagi pada tahun depan di periode yang sama, ini tidak akan menimbulkan dampak sebesar sekarang atau berkurang dampaknya. Namun dari proses itu, dari upaya-upaya itu apa yang harus segera dipercepat atau dikebut untuk dilakukan dan instansi mana saja yang harus ikut bekerja sama, Pak? Pada prinsipnya tentu saja ini melibatkan seluruh entitas masyarakat, baik itu pemerintah maupun kita sebagai masyarakat. Artinya di sisi pemerintah, baik itu yang sifatnya keteknikan seperti PUPR dan lain-lain, ada juga rencana pembangunan bendungan lagi, satu bendungan untuk menahan debit air yang masuk, kemudian ada 3 sungai yang mengalir di Manado, ini juga akan dilakukan. Tetapi sekali lagi, ketika kita bicara drainase, maka optimalisasi dari fungsi drainase itu dalam menampung debit air itu sangat bergantung pada perilaku kita sebagai manusia yang hidup di sepanjang aliran sungai tersebut. Karena kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi basah, itu aspek cuaca, aspek intensitas hujan, aspek cuaca ekstrim itu sebenarnya bukan merupakan penyebab, pemicu mungkin tapi bukan penyebab. Kemampuan atau optimalisasi dari lingkungan dan saluran-saluran drainase ini yang sangat berkaitan dengan kita yang hidup di situ, memberikan beban populasi penduduk yang makin lama makin tinggi. Ini yang menentukan sebenarnya apakah saluran-saluran air drainase kita itu tetap bisa optimal dalam menampung debit air. Nah, ini yang menjadi perhatian sebenarnya, bahwa ketika kita berbicara bencana hidrometeorologi basah, maka itu tidak bisa dilepaskan dari faktor kita sebagai manusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama supaya benar-benar kita tetap bisa menjaga sungai kita, drainase kita, saluran-saluran tersier, primer, dan sekunder kita itu bisa bekerja optimal untuk kita semua. Baik, selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh instansi terkait, warga masyarakat ini juga harus ikut bahu-membahu ya, agar dampak yang terjadi jika terjadi cuaca ekstrem kembali tidak akan sebesar sekarang. Ya. Baik, terima kasih pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.